Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Zainuddin Malik dari kelas C4 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101200068. Pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada bagian pertama saya akan membahas Tariful Quran yang berjudul Kalamullah. Apa itu kalamullah? Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yakni lafaz, ucapan, murakkab, tersusun, mufid, memberi faidah, dan bil wadli dengan sebuah tujuan. Dalam kitab Jurumiyah, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Dan untuk selanjutnya, sejarah Al-Quran. Nuzulul Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerja nazala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah Nuzulul Quran. Bahkan terdapat peringatan Nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Namun sebenarnya ada beberapa tahapan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu sesuatu yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Disebutkan dalam Quran surat Al-Buruj ya, ayat 21-22, yang artinya bahkan yang didustakan ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Al-Mahfuz. 2. Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. 3. Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disyaratkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 193-195 yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Pengumpulan Al-Quran. Dalam penulisan Al-Quran, kita mengenal istilah jam'u Al-Quran, pengumpulan Al-Quran, yang mempunyai 2 pengertian, yaitu al-hifzu, penghafal, al-kitabah, menulis, yakni menulis Al-Quran pada benda-benda yang dapat ditulis. Kata pengumpulan dalam arti penghafalannya adalah proses ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyemayamkan wahyu yang diturunkan ke dalam lubuk hati Nabi Muhammad SAW. Proses penulisan Al-Quran, rasmu Al-Quran terdiri dari beberapa tahapan atau masa, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Bagian kedua tentang mujizat Al-Quran. Secara bahasa, kata mujizat ajaza, yu'jizu, ijaz, mu'jizun, lemah lawan dari kudroh, mampu. Kata mujizat berasal dari bahasa Arab yang berarti suatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seseorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menentang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Al-Quran, suatu yang luar biasa yang tidak dapat disaingi atau dipadani oleh karya apapun, tertulis dalam Quran surah Al-Isra surat 17 ayat 88. Katakanlah,
Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Definisi mukjizat menurut ulama, perkara yang luar kebiasaan, yang tidak bisa ditandingi, yang tidak bisa ditiru, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Syarat-syarat menurut Al-Qurtubi ada 5 syarat. Yang pertama, suatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah, contoh terbelahnya lautan, terbelahnya bulan, atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia. 2. Sesuatu yang di luar kebiasaan yang tidak bisa dilakukan selain Allah, contohnya terbitnya matahari dari sebelah barat, datangnya siang setelah malam, atau sebaliknya. Tongkat jadi ular, memancarkan air dari jari-jarinya. 3. Disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah seperti air jadi minyak. 4. Terjadi karena adanya penantang seperti Musailamah. 5. Seorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menantang sebagai pembuktian. Unsur mukjizat dari definisi di atas setidaknya ada 4 unsur mukjizat, yaitu pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. 2. Terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. 3. Mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. 4. Tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Macam-macam mukjizat yaitu ada 2. Yang pertama, mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan tidak kekal. Contohnya mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad bersifat material dan indrawi. Dalam arti keluar biasaan tersebut bisa disaksikan langsung lewat indera masyarakat di seorang nabi yang menyampaikan risalahnya. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Penyembuhan dilakukan oleh Nabi Isa atas izin Allah dan lain-lain. Semuanya bersifat material indrawi, sekaligus terbatas pada lokasi tempat nabi tersebut berada dan berakhir dengan wafatnya masing-masing nabi. 2. Mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang bersifat immaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Membaca adalah ibadah. Seseorang yang rutin dalam membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapat syafaat di hari akhir, mengangkat derajat pembacanya di hadapan Allah. Hal ini pun sesuai dengan hadis dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Allah Ta'ala mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini Al-Quran, dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini pula. Hadis riwayat Muslim. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.